Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silang, semangat kuat dalam persaudaraan. Nama saya Rizky Diansah, nama panggilan saya Tulang. Saya dari keluarga besar Banjaran dan keluarga besar XTC Kemar. Saya di DPP XTC Indonesia sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Saya mengenal XTC Indonesia itu dari sejak saya duduk di kelas 3 SMP. Karena di lingkungan saya banyak sekali kakak-kakak saya, rekan-rekan atau senior-senior saya yang ada di Banjaran itu banyaknya ada di komunitas XTC Indonesia. Jadi secara tidak langsung saya pun mengenal XTC Indonesia di lingkungan saya sendiri, termasuk di sekolah. Dengan sendirinya saya pun sangat tertarik dengan XTC pada saat itu dibandingkan dengan rival ataupun dengan rekan-rekan yang ada di bendera yang lain. Minat saya untuk gabung pada saat itu di tahun 2002, saya SMP ketika saya beranjak masuk ke SMA kelas 1, karena memang banyaknya sekali rekan-rekan kakak saya di lingkungan Banjaran itu ada di komunitas XTC. Dengan sendirinya saya pun tertarik untuk bergabung karena memang lingkungan di rumah itu rekan-rekan senior saya itu adalah di XTC gitu. Jadi dengan sendirinya saya pun sangat tertarik dan ingin bergabung dengan XTC pada saat itu di tahun 2002 gitu. Jadi saya ikut bergabung masuk ke XTC itu di 2002 kurang lebih seperti itu. Penunjukan saya sebagai ketua bidang adalah suatu amanah dan suatu kebanggaan sebagai anggota XTC bisa menjadi pengurus di DPP XTC Indonesia atau di DPP Pusat. Amanah yang diberikan oleh ketua umum saya Doni Akbar atau Doni Popot adalah tanggung jawab yang harus saya laksanakan di organisasi dengan sebaik mungkin. Walaupun saya kurang begitu paham, tapi saya tetap coba mempelajari bidang yang dipercayakan kepada saya, yaitu hubungan luar negeri, yaitu melaksanakan atau membina rekan-rekan yang ada di luar negeri. Di sana ada beberapa perwakilan luar negeri yang seperti di negara Jepang, Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jeddah, Korea. Itu rekan-rekan banyak sekali perwakilan rekan-rekan yang ada di luar negeri. Jadi sangat suatu kebanggaan sekali buat saya ada di kepengurusan pusat. Penunjukan saya sebagai ketua bidang hubungan luar negeri, alasan yang mendasar adalah mungkin karena memang basic saya adalah di dunia pariwisata atau dunia perhotelan yang pada dasarnya menjadi dasar daripada bahasa yang menghubungkan antar luar negeri, yaitu bahasa Inggris atau bahasa luar, menjadi basic saya untuk bisa yakin dan bisa untuk jadi ketua bidang di hubungan luar negeri. Komunikasi yang dilakukan dengan beberapa rekan-rekan perwakilan luar negeri pun sangat mudah sekali untuk saya lakukan, dengan baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia dengan sendirinya. Alasan yang sangat mendasar sekali yaitu adalah amanah daripada ketua umum mempercayakan saya di bidang hubungan luar negeri. Tugas fungsional, kewenangan, dan tanggung jawab daripada hubungan bidang luar negeri adalah satu, untuk fungsinya adalah untuk mengkoordinir rekan-rekan perwakilan luar negeri yang ada di negara-negara lain, yaitu berbentuk komunitas XTC yang ada di negara lain, mencoba untuk mengkoordinir rekan-rekan yang ada di perwakilan luar negeri sendiri yang membuat komunitas di luar negeri. Kewenangannya adalah saya untuk mengkoordinir, terus mendata kembali rekan-rekan yang ada di luar negeri yang termasuk di keanggotaan XTC Indonesia. Fungsionalnya sendiri itu rekan-rekan yang di sana tuh sangat kooperatif sekali untuk komunikasi, koordinasi untuk organisasi XTC Indonesia itu sendiri. Tanggung jawab daripada hubungan luar negeri sendiri sebetulnya sangatlah luas. Hubungan dengan harusnya kita bekerja sama dengan kementerian daripada luar negeri, terus dari kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di negara-negara lain, bisa terjalin dengan baik untuk sebagai penanggung jawab
utama yang ada di negara lain, karena rekan-rekan yang ada di Indonesia itu sendiri adalah warga negara Indonesia yang sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh kedutaan besar yang ada di Republik Indonesia, yang ada di negara Jepang, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan yang lainnya, yang ada rekan-rekan komunitas perwakilan luar negeri di EKTC Indonesia tersebut. Inovasi-inovasi yang ingin saya lakukan di bidang hubungan luar negeri itu sendiri adalah satu, untuk bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta ataupun lembaga-lembaga pemerintah untuk rekan-rekan atau sumber daya manusia yang ada di EKTC Indonesia bisa diperdayakan, bisa diberikan pembelajaran, pelatihan untuk keberangkatan ke luar negeri. Karena untuk masalah prestasi ataupun sumber daya manusia di EKTC itu sangat sekali banyak orang-orang yang mumpuni untuk mampu bisa berangkat atau bekerja di luar negeri. Makanya oleh karena itu saya sebagai ketua bidang EKTC hubungan bidang luar negeri sangat ingin sekali bisa bekerja sama dengan pemerintah, baik itu swasta, membina untuk suatu pelatihan atau suatu bentuk kerjasama untuk keberangkatan rekan-rekan untuk bekerja di ataupun belajar di luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Kontribusi atau hal-hal yang dilakukan oleh hubungan bidang luar negeri di DPP EKTC Indonesia, yaitu sudah coba mencalin kerjasama, membuka kerjasama dengan pemerintahan, dengan rekan-rekan swasta untuk membuka lapangan pekerjaan buat rekan-rekan atau sumber daya manusia yang ada di EKTC Indonesia itu sendiri. Karena saya yakin besarnya potensi yang ada di rekan-rekan milenial yang ada di EKTC Indonesia untuk sangat mampu sekali bisa bekerja dan mampu berangkat untuk ke luar negeri, tidak hanya di Indonesia saja. Hal-hal yang dilakukan adalah bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta ataupun lembaga-lembaga pemerintah yang bisa memberikan peluang untuk dapat bisa bekerja ataupun sekolah di luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Sebagai perjalanan dari saya pertama dilantik sebagai ketua DPP bidang hubungan luar negeri, sangatlah banyak sekali rintangan dan tantangan tentunya. Dari pertama awal dilantik 2019 bulan Oktober, sekarang sudah masuk tahun ketiga di kepengurusan DPP EKTC Indonesia ini. Banyak sekali hal-hal yang sudah saya lewati, yang sudah saya lakukan. Salah satunya untuk hubungan luar negeri itu sendiri, ada beberapa rekan-rekan dari EKTC Indonesia yang sudah berangkat untuk pergi bekerja ke Taiwan di kapal ikan. Itu adalah salah satu bentuk daripada yang dilakukan oleh hubungan bidang luar negeri. Berjalannya 2 tahun saya di kepengurusan bidang luar negeri, adanya resapel kepengurusan oleh ketua umum. Akhirnya bidang saya pun masih tetap, dan saya masih tetap menjadi ketua bidang hubungan luar negeri, ditambahkan oleh sekbid saya Kang Putra Jepang. Akhirnya dapat masuk membantu kepengurusan di hubungan bidang luar negeri. Cuman untuk saat ini mungkin beliau tidak bisa hadir karena ada sedikit kurang sehat badannya. Mungkin saya minta doanya kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa mendoakan beliau untuk segera sembuh juga. Banyak hal yang sudah dilakukan bukan hanya di luar negeri saja, di dalam negeri termasuk yaitu di daerah kota kelahiran EKTC itu sendiri di kota Bandung, yaitu dengan berbakti kepada masyarakat, yaitu dengan mencoba untuk di keadaan pandemi atau COVID-19 seperti ini. Banyak hal yang dilakukan oleh sekbid saya, termasuk saya juga, yaitu memberikan donasi-donasi kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan atau yang memang kurang mampu dalam keadaan COVID seperti ini. Itu pembagian sembako, pembagian APD seperti masker, penyemprotan di daerah yang di Bandung Timur, di daerah kota itu sendiri, yaitu daerah Binong. Banyak sekali yang dilakukan untuk pembagian santunan kepada anak-anak yatim yang dilakukan oleh bidang luar negeri itu sendiri, tidak hanya di luar negeri saja. Mungkin yang di luar negeri pun sama rekan-rekan yang ada di Jepang, Taiwan, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Jeddah, dan Korea. Rekan-rekan di sana pun sama, banyak sekali
melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan di negara tersebut. Ya lebihnya mungkin bagusnya rekan-rekan yang di sana pun membuat CSR ya untuk mengumpulkan dana di sana, terus digunakan untuk membangun masjid di daerah Jawa Barat, yang salah satunya di Indramayu sudah dilakukan pembangunan masjid atau renovasi masjid. Terus di daerah Cirebon pun sama, sudah dilakukan renovasi masjid juga oleh rekan-rekan yang dari EKTC Taiwan. Terima kasih banyak sekali untuk rekan-rekan Taiwan, sangat solid sekali. Rekan-rekan Jepang juga sama, rekan yang di Jepang, perwakilan keluarga yang ada di Jepang, banyak sekali yang sudah dilakukan untuk bakti sosial yang ada di sana. Saya berharap di bidang hubungan luar negeri ini bisa tambah lebih keren lagi, lebih maju lagi. Saya banyak berharap rekan-rekan yang di luar negeri sana bisa merekrut orang-orang atau orang-orang yang ada di negara masing-masing, orang negara asli dari sana bisa masuk atau direkrut oleh EKTC Indonesia. Semakin banyak perkembangannya hidup kita pribadi di organisasi, haruslah kita bisa banyak membagi waktu, harus bisa membedakan antara kita sebelum menikah dan sudah menikah. Terutama yang saya rasakan secara pribadi, mungkin sebelum menikah waktu saya sangat banyak luang sekali untuk organisasi ini, baik itu melakukan hal yang positif ataupun yang negatif banyaknya. Akan tetapi perubahan zaman, perkembangan zaman, dengan bertransformasinya EKTC menjadi suatu organisasi kemasyarakatan, sangatlah berbeda dengan EKTC pada saat zaman dahulu. Sekarang EKTC sudah lebih berkembang menjadi suatu transformasi organisasi masyarakat yang lebih maju, yang lebih keren lagi. Otomatis waktunya pun bisa lebih terarah, terukur, dan memang bermanfaat sama sekali gitu. Jadi waktu untuk organisasi dengan keluarga sebisa mungkin saya bisa mengatur dengan balance atau dengan lebih baik lagi antara organisasi dengan keluarga. Tidak sepenuhnya harus kita fokus dengan organisasi dan melupakan keluarga, itu sangat jangan sekali. Kita pun tetap harus membagi waktu, memprioritaskan keluarga, dan tetap harus juga membagi dengan organisasi. Ya mudah-mudahan akan ada selalu waktu untuk organisasi ini. Karena saya ingat pepatah dari ketua umum saya, orang yang ada di organisasi ini tidak butuh orang yang pintar, tidak butuh orang yang sangat pintar sekalipun tidak. Akan tetapi di organisasi ini butuh orang yang bisa banyak mengeluangkan waktu untuk organisasi ini, tapi tidak lupa dengan keluarga, karena prioritas utama adalah keluarga. Mudah-mudahan apa yang yang dilakukan di organisasi ini bisa banyak bermanfaat buat saya pribadi, keluarga, dan organisasi. Satu kalimat buat EKTC, satu kata ya? No, satu kalimat buat EKTC. Semangat kuat dalam persaudaraan.